Setiap tahun industri smartphone terus menghadirkan berbagai rilisan terbaru dari beragam merek ternama, tahun ini pun tidak terkecuali. Berbagai pilihan ponsel hadir dengan spesifikasi yang disesuaikan untuk mendukung kebutuhan pengguna sehari-hari, mulai dari aktivitas ringan hingga penggunaan berat. Dalam ulasan kali ini kami sajikan deretan HP terbaru yang baru saja resmi masuk ke pasar Indonesia. Simak selengkapnya untuk menemukan ponsel yang sesuai kebutuhan dan anggaran kalian. Yang pertama ada Infinix Smart 10 Series. Infinix Smart 10 Series tampil sebagai pilihan ramah kantong buat pengguna yang butuh smartphone fungsional untuk aktivitas harian. Dibekali layar 6,67 inci HD+, dengan refresh rate 120 Hz, pengalaman scrolling dan media sosial jadi makin mulus. Ditenagai chipset Unisoc T7250 yang cukup responsif, dibekali RAM 4GB, 6GB hingga 8GB, penyimpanan internal 128GB sampai 256GB. Infinix Smart 10 Series dibekali kamera belakang beresolusi 8MP, kamera depannya juga masih 8MP, jadi kamu tetap bisa dapetin hasil selfie yang solid di segala kondisi. Di sisi daya Smart 10 Plus unggul dengan baterai jumbo 6000 mAh dan dukungan fast charging 18 Watt, sementara versi Smart 10 biasa cuma 5000 mAh, fast charging 15 Watt. Yang kedua ada Oppo A5. Layarnya gede 6,67 inci IPS LCD, refresh rate 90 Hz dengan resolusi HD+ aja. Apalagi kecerahannya sampai 1000 nits tetap kelihatan jelas, walau di bawah sinar matahari. Soal performa HP ini ditenagai chipset Snapdragon 6S versi 4G, yang cukup bertenaga buat aktivitas harian dan gaming ringan. Kamera utamanya 50MP bisa rekam video Full HD, dan kamera depannya 5MP juga bisa hasilin video Full HD cukup banget buat video call atau selfie tipis-tipis. Yang bikin makin menarik adalah baterainya yang super besar 6000 mAh, tapi juga udah didukung fast charging 45 Watt, jadi ngecas nggak perlu nunggu lama. Yang ketiga ada Tecno Pova 7. Ponsel Pova 7 4G mengusung layar 6,7 inci IPS LCD, sementara Pova 7 5G mengusung layar AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Untuk performa ditenagai chipset G100 Ultimate yang cukup gahar di kelasnya, sementara Pova 7 5G dibekali chipset Dimensity 7300. Dilengkapi RAM 8 atau 12GB dan penyimpanan internal 256GB, cocok buat multitasking dan simpan file besar. Di sektor kamera tersedia kamera utama 108MP, plus kamera tambahan 2MP, dan kamera depan juga mumpuni buat selfie. Baterai jumbo 7000 mAh dengan fast charging 45 Watt. Yang keempat ada Poco F7. Poco F7 bawa layar 6,8 inci flat dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 120 Hz. Urusan performa HP ini ditenagai chipset terbaru Snapdragon 8S Gen 4. Kamera utama 50MP lengkap dengan OIS, kamera ultrawide 8MP, dan juga kamera depan 20MP. Ponsel ini punya baterai 6500 mAh. Ponsel ini support fast charging 90 Watt. Yang kelima ada iQOO Neo 10. Layarnya pun memanjakan mata 6,78 inci LTPO AMOLED, resolusi 1,5K, juga refresh rate 144 Hz, dan kecerahan puncak sampai 4500 nits. Ideal banget buat gaming maupun nonton film.
Ponsel ini hadir dengan tenaga gahar dari chipset Snapdragon 8S Gen 4 yang jadi andalan di kelas menengah premium. Untuk multitasking dan penyimpanan kalian bisa pilih varian RAM 12 atau 16 GB dengan storage super lega sampai 1 TB pakai teknologi UFS 4.0 atau 4.1. Urusan kamera ponsel ini punya kamera utama 50 megapiksel OIS, ditambah ultrawide 8 megapiksel, dan kamera depan 16 megapiksel buat selfie yang tetap tajam. Baterai juga jadi keunggulan 6100 mAh kapasitasnya, dilengkapi fast charging 120 watt. Yang keenam ada iQOO Z10. Layarnya pakai panel AMOLED 6,77 inci beresolusi Full HD+, dengan refresh rate 120 Hz. HP ini ditenagai chipset Snapdragon 7S Gen 3 berbasis fabrikasi 4 nanometer, jadi performanya kencang tapi tetap irit daya. Varian RAM-nya ada dua yakni 8 dan 12 GB, dengan penyimpanan internal 128, 256, atau 512 GB. Untuk kamera iQOO Z10 punya kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, ditambah kamera depth 2 megapiksel. Kamera depannya 32 megapiksel. Baterai super besar 7300 mAh, didukung pengisian cepat 90 watt flash charge. Yang ketujuh ada Motorola Edge 60 Fusion, hadir dengan bodi tipis berbalut kacamata yang elegan. Layar POLED 6,67 inci, beresolusi 1,5K, ditenagai MediaTek Dimensity 7300. Pilihan RAM 8 GB atau 12 GB, dan storage luas 256 GB sampai 512 GB bikin leluasa simpan file. Kamera utama 50 megapiksel dengan OIS untuk foto stabil di kondisi minim cahaya, lensa ultrawide 13 megapiksel untuk menangkap pemandangan luas, serta kamera depan 32 megapiksel yang jernih buat selfie dan video call. Kapasitas baterai 5200 mAh. Ketika perlu dicas teknologi Turbo Power 68 watt siap mengisi ulang baterai. Yang kedelapan ada Tecnopova 7 Ultra. Layar AMOLED-nya tajam dengan resolusi 1,5K super mulus, berkat refresh rate 144 Hz dan kecerahan tembus 2000 nits. Soal performa Pova 7 Ultra, diisi mesin buas, MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, didukung RAM gede hingga 12 GB, dan internal 256 GB. Bagian belakang terdapat sistem 3 kamera, dengan kamera utama beresolusi 50 megapiksel OIS, siap menangkap detail dengan jelas di siang maupun malam hari. Ditemani kamera depth dan AI lens, hasil fotonya tetap tajam dan natural. Baterai 7000 mAh, fast charging 90 watt yang bisa isi ulang super cepat. Yang kesembilan ada Oppo Reno 14 Pro. Reno 14 Pro dilengkapi dengan layar OLED datar berukuran 6,83 inci dengan resolusi 1,5K, refresh rate 120 Hz, dan tingkat kecerahan hingga 1200 nits. Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 8450 fabrikasi 4 nanometer, dilengkapi dengan RAM 12 hingga 16 GB. Dan penyimpanan internal 256 GB, 512 GB, hingga 1 TB. Kamera belakangnya terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, kamera ultrawide 50 megapiksel, dan kamera periskop 50 megapiksel dengan 3,5 kali optical zoom. Kamera depannya juga beresolusi 50 megapiksel, cocok untuk selfie berkualitas tinggi dan perekaman video 4K. Reno 14 Pro dibekali dengan baterai berkapasitas 6200 mAh,
mendukung pengisian cepat 80 Watt melalui kabel, dan 50 Watt secara nirkabel. Yang ke-10 ada Realme P3. Realme P3 menampilkan layar 6,67 inci FHD Plus AMOLED dengan refresh rate 120 Hz, dukungan kecerahan hingga 2000 nits, dan touch sampling rate hingga 1500 Hz. Smartphone ini menjadi yang pertama di Indonesia mengusung chipset Snapdragon 6 Gen 4 fabrikasi 4 nanometer. Untuk penyimpanan tersedia opsi 128 GB atau 256 GB dan bisa diperluas via slot microSD hingga 2 TB. Kamera belakang ganda 50 megapiksel, 2 megapiksel sensor kedalaman, mampu merekam video hingga 4K di 30 fps. Kamera depan 16 megapiksel, cukup untuk selfie tajam dan streaming video. Dibalut baterai jumbo 6000 mAh, didukung fast charging 45 Watt. Yang ke-11 ada Realme C71 NFC. Ponsel ini hadir dengan desain ramping dan layar IPS LCD, berdimensi 6,67 inci, refresh rate tinggi, 120 Hz dan resolusi HD+. Performa ditenagai chipset Unisoc T7250, tersedia pilihan RAM 4 atau 6 GB, serta memori internal 128 GB, bisa diperluas dengan microSD. Di bagian kamera HP ini dibekali lensa utama 50 megapiksel, kamera depannya 5 megapiksel cukup buat kebutuhan selfie harian. Baterainya gede banget 6300 mAh dan sudah mendukung fast charging 45 Watt. Yang ke-12 ada Infinix GT 30 Pro. Ponsel ini hadir dengan layar AMOLED 6,7 inci beresolusi tinggi dan refresh rate 144 Hz. Pakai chipset MediaTek Dimensity 8350, dilengkapi pilihan RAM 8 atau 12 GB, serta memori internal 256 hingga 512 GB. Di sektor kamera HP ini dibekali kamera utama 108 megapiksel dengan fitur OIS, ditambah kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera depannya 13 megapiksel, cukup buat selfie jernih dan video call mulus. Tenaga disuplai baterai 5500 mAh, ngecasnya juga ngebut pakai teknologi fast charging 45 Watt. Ke-13 ada Honor 400 series. Honor kembali mengguncang pasar smartphone dengan menghadirkan lini terbarunya Honor 400 series, yang terdiri dari dua model Honor 400 dan Honor 400 Pro. Keduanya membawa pembaruan signifikan dalam desain performa dan teknologi kamera berbasis AI. Honor 400 dibekali layar AMOLED datar berukuran 6,55 inci, dengan resolusi tinggi dan refresh rate 120 Hz. Sementara itu, Honor 400 Pro hadir lebih premium dengan layar lengkung AMOLED 6,7 inci, beresolusi 1,5K. Dari sisi performa Honor 400 ditenagai oleh chipset Snapdragon 7 Gen 3, sedangkan Honor 400 Pro mengandalkan Snapdragon 8 Gen 3. Di sektor kamera Honor 400 dibekali kamera utama 200 megapiksel dengan OIS, dipadukan dengan kamera depan 50 megapiksel. Untuk pengguna yang menginginkan pengalaman fotografi lebih profesional, Honor 400 Pro menambahkan lensa telefoto 50 megapiksel dengan 3 kali optical zoom dan OIS, serta ultrawide 12 megapiksel, dan tetap mempertahankan kamera depan 50 megapiksel. Untuk daya tahan keduanya sama-sama membawa baterai berkapasitas 5300 mAh, namun dalam hal pengisian daya Honor 400 hanya mendukung fast charging 66 Watt, sedangkan Honor 400 Pro unggul dengan pengisian daya super cepat 100 Watt. Terakhir ada Huawei Nova 13 Pro.
Huawei Nova 13 Pro hadir dengan desain premium dan layar LTPO OLED 6,76 inci yang mendukung refresh rate hingga 120 Hz. Ditenagai chipset Kirin 8000 5G. Ponsel ini menawarkan performa tinggi dengan pilihan RAM 12 GB dan penyimpanan hingga 1 TB. Sektor kamera mengusung kamera utama 50 megapiksel dengan sensor RYYB dan dual selfie 60 megapiksel plus 8 megapiksel ultra wide. Ditenagai baterai 5050 mAh dengan pengisian cepat 100 watt.